Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan, penyertaan dan perantaraan yang sempurna Tuhan Allah Roh Kudus, Bapa, terima kasih banyak Bapa, sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih banyak Bapa, pujian dan penyembahan kami sudah kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, pujian dan penyembahan kami jauh daripada sempurna, jauh daripada pujian penyembahan para malaikat di surga. Tetapi Bapa, Engkau tahu benar nyanyian rindu hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau jauh lebih tinggi daripada para malaikat di surga. Karena kami adalah telah Kau ciptakan menurut rupa dan gambar-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sudah banyak kami dapat satu minggu ini. Walaupun banyak juga pergumulan hidup kami yang berat, namun kami tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepada-Mu, maka kami akan dikatakan orang yang berbahagia. Bapa, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, kami minta dengan sangat, kami harap Roh Kudus turun dan menjamah kami masing-masing, sehingga firman itu ketika kami dengarkan, segala macam pergumulan hidup kami akan lepas, dan segala macam hambatan, halangan, rintangan apapun, intimidasi apapun dari segala macam kekuatan kegelapan setan iblis, kami satu hati sore hari ini. Kami sepakat, kami patah hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lucifer, iblis, apa segala macam, dukun semua kami patah hancurkan di dalam nama Yesus. Jangan biarkan roh yang masa bodoh dengan firman yang akan disampaikan. Oh Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa khusus Bapak kepada hamba-Mu yang telah Engkau siapkan dan Engkau perintahkan untuk membawakan firman. Karuniakan dia, biarlah dia menjadi alat yang sempurna, dan biarlah mulut bibir lidahnya Kau yang berbicara melalui kehidupan dan pikirannya, dan juga kami yang mendengarkan ini. Terima kasih Bapak, agar kami benar-benar mempunyai perhatian penuh, karena firman adalah jalan hidup kami. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Itu doa, puji syukur, penyembahan kami dan harapan kami. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan dan penyertaan yang sempurna Tuhan Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Opa Edu Sareng yang sudah memimpin kita di dalam doa yang luar biasa pada sore hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang keras. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua semangat. Kita masih berada di dalam suasana tahun baru Imlek yang jatuh pada hari kemarin. Bagi saudaraku sekalian yang merayakannya, saya mengucapkan kongsi facai sinin kuela. Tadi saya kelakar dengan salah seorang anak Tuhan. Pas beliau telepon, saya bilang, Shalom kongsi facai sinin kuela hong pao nalai. Artinya hong pao nalai itu bahwa itu
merah tuh ke sini. Terus dia ketawa terbahak-bahak, dia bilang, "Hongpao nanti saja." Jadi kalau saya ucapkan dari mimbar, berarti hongpaonya tersedia. Jangan marah. Hanya kelakar saja supaya jangan mengantuk. Ya, haleluya. Amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Sampai dengan sore hari ini kita masih sehat, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kita ada di rumah Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Orang di luar sana belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kita alami. Dan yang lebih parahnya lagi, saudaraku, ada banyak orang yang terkena serangan. Saya percaya sebagian besar daripada kita sangat mengerti akan momen ini. Ini bukan momen yang biasa-biasa saja sehingga kita bilang biasa saja. Tetapi kita harus mengerti bahwa ini adalah momen yang sangat sengit di dalam dunia roh. Ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa ini merupakan momen yang amat sangat sengit di dalam dunia roh. Seluruh kekuatan daripada roh jahat sedang bertempur di udara, saudara. Dan sampai tadi pagi, saudara, sampai Mama Pastori bisik kepada ketua pendoa jemaat untuk mengelilingi tempat ini dan mengurapi. Tetapi kemudian saya bilang di udara sekarang sangat sengit. Yang tidak siaga berarti kena serangan. Dan tidak sedikit yang meninggal, saudara. Ada anak-anak saya bercerita tadi, "Mami, setiap hari di lingkungan kami ada yang meninggal." Saya bilang, kalian harus berdoa buat lingkungan di mana kalian berada. Lepaskan perlindungan Tuhan di sana. Sebab sekarang sangat sengit. Dan kalau kita memahami, saudaraku, kita harus mengerti akan peperangan rohani. Bukan lagi peperangan tingkat dasar yang harus kita naikkan sehingga kita doa cuman sebentar saja di hadapan Tuhan. Dan bukan saja tingkat okultisme sekarang. Saudara masih ingat saya pernah bagikan di sini apa yang disebut tingkat okultisme, yaitu tingkat menengah, di mana mata kita dibuka oleh Tuhan untuk melihat sesuatu apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, saudaraku. Dan ada lagi yang namanya tingkat strategis, di mana kita harus sungguh-sungguh berperang menembus akan akar kekuatan musuh. Tetapi pada sore hari ini sedikit saja saya sampaikan itu, karena menjelang tanggal 14 Februari, saudara pasti mengerti bahwa banyak pihak yang mulai menandakan kekuatan-kekuatan yang lain. Dan imbasnya di udara, saudara, itu sudah peperangan habis-habisan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap siaga. Tetapi saya tidak berbicara tentang peperangan pada sore hari ini. Namun saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, 28 Januari 2024 dalam ibadah sore, yang mana ketika itu secara garis besar saya menyampaikan bahwa di perjanjian baru pernah dibangun 3 kemah, di mana tabut perjanjian yang merupakan simbol daripada kehadiran Tuhan diletakkan di sana, saudara. Dan saya ingin secara sebisa mungkin pada sore hari ini saya bahas satu, yaitu tentang kemah Daud atau pondok Daud ataupun tenda atau tabernakel Daud. Sebelumnya kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Amos pasalnya yang ke-9. Kita akan baca ada 3 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11. Nanti mohon kesediaan kaum Adam di ayatnya yang ke-12.
Dan kemudian di ayatnya yang ke-13 mohon kesediaan kaum Hawa, dan kemudian kita akan sama-sama mengakhiri dengan kata amin. Janji mengenai keselamatan. Ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kaum Adam ayat 12. Yang mereka menguasai segala bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut mengikuti. Kaum Hawa 1, 2, 3. Sesungguhnya dia waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap menyusul benua dan mengiring doa untuk kemenangan. Gunung-gunung akan menjadi tanah baru Dan segala bukit akan kebanjiran. 1, 2, 3. Amin. Kalau saya bilang amin bukan berarti khotbahnya selesai, baru dimulai. Ya, saudaraku, seperti yang sudah saya singgung tadi, 3 kemah. Dan sebagian daripada kita yang mengerti mungkin berkata seperti ini, kenapa Tuhan tidak begitu konsen untuk membangun kembali kemah Musa? Secara kemah Musa itu adalah arsiteknya langsung adalah Tuhan yang memberikan perintah kepada Musa dengan secara detail tatanan masing-masing bagaimana harus membangunnya, dan itu dibongkar pasang dan bisa dibawa kemana-mana, kemanapun orang Israel. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berada di persinggahan yang lain ke persinggahan yang satunya, dan akan dibawa serta dengan mereka itu kemah dan juga itu tabut perjanjian. Dan kemarin itu saya katakan ada kemah Daud, kemah Musa itu 3 dimensi. Saya suka kasih tahu kita bahwa ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Sedangkan yang kedua adalah kemah Daud yang hanya dibuat, kalau kita mau memperhatikannya, kita mungkin bilang darurat saja. Dibuat dari tenda yang seperti kelambu saja. Kemudian tabut perjanjian diletakkan di sana ketika dijemput dari rumah Obed Edom, saudaraku. Dan kita tahu bagaimana orang Israel itu bisa mengakses untuk menghadap langsung ke tabut perjanjian itu. Atau mungkin ada juga yang bertanya, kenapa sih tidak Salomo? Bukankah itu mega church yang dibangun oleh Salomo, yang visinya juga dari Tuhan kepada Daud, tetapi Daud tidak diizinkan untuk membangunnya oleh karena tangannya berlumuran darah, tetapi dimandatkan kepada anaknya Salomo. Tetapi saya mau bilang kepada kita bahwa seluruh peraturan itu baik. Liturgi yang kita pakai di dalam gereja itu baik, tetapi perlu kita memahaminya bahwa Tuhan bukan melihat tatanan yang begitu baik di dalam sebuah ibadah, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Dan itu adalah pondok Daud, saudara. Orang Israel bisa akses langsung. Dan saya katakan ketika 2 minggu yang lalu itu ada berapa penyanyi, saudara? Halo, yang hadir dalam ibadah pagi 2 minggu yang lalu. Ada berapakah tim pemuji yang secara bergiliran 1 kali 24 jam masing-masing rekrut 12 orang sesuai dengan undiannya dan berputar selama 24 jam. Ini saya sudah bilang 12 kali 24. Boleh tekan kalkulator lihat. Ya.
12 kali 24 288 itu tercatat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-25. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-23, saudaraku, itu ada 4.000 orang pemusik dan pemuji di Pondok Dah. Dan tidak ada waktu yang kosong. Saya mulai membayangkan, saudara, kalaupun regu yang berikutnya mungkin tidak ikut bersama-sama dengan regu yang sebelumnya, minimal mereka sudah siaga. Ataupun mungkin 5 menit sebelum jamnya tank sudah harus tersedia. Begitu regu yang satunya amin, begitu langsung yang lain langsung sambut. Tidak ada waktu yang kosong. Dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, yang pernah ikut doa rantai, yang dapat tengah malam, itu sering saya. Pernah doa berantai, ya, bergulir mulai dari jam 10 malam. Ya, biasanya kita selesai pekerjaan itu, kalau kita kemas cepat 10 malam itu bisa mulai. Putar terus hingga 24 jam. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tolong catat. Mau. Siapa tahu nanti ketua koordinator pendoa syafaat bilang begini, ayo kita doa rantai. Karena menghadapi peperangan yang begitu sengit di udara, kita perlu naikkan doa 24 jam. Amin. Dan bisakah kita 1 orang 1 jam? Amin. 24 orang, kalau 1 regu 2 orang, 2 kali 24, 8. jangan sekolah. 48. 48, saudara, 48. Ini kita lebih dari 48. Kita baru ngomong begini saja itu roh jahat di luar itu sudah. Kalau tidak salah orang Jawa bilang empot. Ya, memang betul gak? Sudah gemeteran. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang akan sanggup berdiri menghadapi kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada pembacaan ini. Nanti kalau pendahuluan terlalu panjang, tahu sendiri. Saudaraku, ini saya buka. Tadi masih ngoceh-ngoceh. Sekarang saya buka. Buka mulai perhatikan pembacaan tadi. Nabi Amos. Ya, sedikit latar belakang daripada Nabi Amos ini. Amos adalah seorang nabi kecil. Kitabnya ada? Kitabnya ada? Kitabnya ada? Ada berapa? Saya kasih bocoran. Kitab yang kita baca tadi, kitab terakhir, berarti kitabnya ada berapa? Kitabnya ada 9. Dia seorang peternak domba berasal dari desa Tekoa. Kira-kira 19 km dari Yerusalem. Kalau Bethlehem 16 km. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, bangsa-bangsa yang berdosa, bahwa sesungguhnya keadilan Tuhan tidak akan melepaskan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan mengakui Tuhan dan datang kepada Tuhan. Baik itu bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, ketika mereka berbalik pun Tuhan pasti mengampuninya. Tetapi Nabi Amos lebih fokus kepada orang-orang Israel selatan maupun orang Israel utara. Mungkin saudaraku berkata, kok ada selatan, ada Israel, ada utara? Ada yang bingung? Kita perlu ketahui, saudaraku, bahwa Israel yang kita tahu sekarang ini adalah Israel selatan yang terdiri
tentang Pondok Daud, berbicara tentang bangsa-bangsa lain, berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang suka membaca Alkitab. Saudara mungkin berkata kepada saya, bukankah di Kisah Para Rasul 15 itu sudah tergenapi, Bu Kristi? Bukankah Yakobus mengutip ayat-ayat itu dan berkata bahwa bangsa-bangsa lain juga mendapatkan anugerah Tuhan? Kita akan memperhatikannya satu persatu. Saya tidak bicara tentang orang lain, tetapi kita akan lebih fokus kepada kerohanian kita di dalam kita mengiring Tuhan, sehingga kita tidak akan sia-sia membuang waktu minimal 2 jam berada di gereja, belum lagi ditambah konsel persekutuan doa dan pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Kita akan buang waktu percuma kalau tidak memberikan perhatian untuk kita belajar daripada firman Tuhan. 11 ayat dikatakan pada hari itu, pada hari Tuhan menghukum bangsa yang berdosa, Aku besar, yaitu Tuhan, akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah runtuh. Kenapa Pondok Daud? Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, Pondok Daud, tempat di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan, bukan karena terikat dengan sebuah peraturan. Tetapi saya tidak akan berbicara secara fisik. Itu secara fisiknya, saudara. Secara fisiknya saja sudah demikian, saudara. Secara rohani, mungkin kita memperhatikan, ya, sejak Kisah pasal yang ke-15, mungkin kita bilang ada di zaman Kisah Para Rasul, menyebarlah gereja-gereja, bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat, bagaimana para murid memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu Pondok Daud yang dikatakan sudah rubuh itu sudah dibangun kembali? Bagaimana di dalam kehidupan kita? Ya, karena yang paling penting itu adalah aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita omong teori semua juga bisa. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita searching masuk ke internet saja, mungkin kita sudah bisa mendapatkan informasi. Tetapi secara pribadi, apakah kita mengharapkan Tuhan untuk memulihkan kehidupan, doa, pujian dan penyembahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Atau apakah kita tunggu hari Minggu, WL berteriak pun, mari kita memuji Tuhan, tetapi kita kaku. Doa waktu tanggal 28 itu, ketua satu komsel Rubadeo berdoa begini, tolong kami Tuhan, supaya kami jangan seperti patung yang kaku ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Begitu keluar di luar, saya bilang, jempol, ya, itu kata-kata yang luar biasa, membangun semangat, sehingga ketika di dalam gereja kita tidak buat diri kita kayak patung, lalu pikiran kita melayang kemana-mana. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Kita melihat orang memuji Tuhan dengan begitu bersemangat, melompat-lompat. Mama Dal tadi bilang, begitu beliau ke belakang, saya bilang, Tim Atta kau ganti baju ya? Beliau jawab saya, iya Mami, karena yang hijau tadi agak terbuka, dan saya mau angkat tangan, mau menari itu tidak bebas. Ini bagian dari worship, saudara. Jangan aneh lihat orang angkat tangan. Kita mulai rasa aneh. Toleh kiri, toleh kanan. Kalau saya ikut angkat tangan, bagaimana saya? Akan ada waktunya. Minimal ada 7 tindakan penyembahan saya akan bagikan, tapi bukan ini hari. Ya. Jadi kita perlu memahami betul ini. Kita jangan lihat gereja lain. Oh, gereja itu kok duduk, diri, ngantuk, firman, habis itu pulang. Jangan lihat gereja lain.
lihat ke dalam diri kita. Sebab Tuhan berurusan dengan pribadi lepas pribadi, amin. Sekalipun gereja tersebut sudah memenuhi persyaratan yang Tuhan mau, gembalanya diangkat, belum tentu semua jemaatnya diangkat. Sebagai gembala, si Bapak Gembala selalu bilang begini, saya berdoa semua kita yang ada di GBI Siloam sama-sama mengalami pengangkatan. Perkataan seperti ini adalah memberikan semangat buat kita. Tetapi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, saudara. Sebab orang yang mengalami pengangkatan adalah orang yang sudah siap menjadi mempelainya Kristus. Amin. Tetapi kalau kita masuk gereja, di dalam gereja kita mengantuk firman tadi dari apa? Entahlah. Apalagi Ibu Christine yang khotbah teriak-teriak saja, saya tidak mengerti maksudnya. Hah? Tapi saya percaya jemaat GBI Siloam adalah jemaat yang antusias untuk semakin hari semakin memperbaiki diri, amin. Lebih baik tidur di rumah kalau tidak ada usaha untuk perbaiki diri. Iya toh, tidur biar gemuk. Daripada semua kegiatan tetapi kita tidak punya niat memperbaiki kehidupan kita, kita tetap saja sama dari minggu ke minggu. Tidurlah kasih enak badan biar kita saingan gemuknya. Amin. Saya percaya anak muda tidak mau gemuk. Ya, pasti mereka dalam hati, siapa yang mau gemuk? Pakai baju tak cantik lah. Ya. Bila perlu kecil kayak Upin Ipin, biar gagah pakai baju apa saja. Ya. Kami punya ketua satu komsel pemulihan tanpa batas bilang ke saya, ini ukuran paling besar yang saya jahit mami punya. Dan ada yang bilang sama saya, saudara, saya buka rahasia. Waktu tanggal 31 Bapak Gembala kan ulang tahun toh. Terus saya dengan mama ketua pendoa syafaat bawa kue cucur, kami dua sendiri nyanyi. Habis panggil yang lain tidak mau, kami dua sendiri nyanyi happy birthday to you. Saudara tahu doanya Bapak Gembala pas kami bilang make a wish. Ada yang bisa tebak? Kami bilang make a wish. Doanya bukan untuk diri beliau sendiri. Doanya, semoga yang buat kue cucur tuh tahun 2024 tambah langsing. Entahlah, saya lupa saya amin kan tidak waktu itu. Karena kalau saya tiba-tiba langsing jadi buah bibir. Kenapa tuh Ibu Kristi itu? Dan jangan Pak Pendeta Ishak sudah berubah tidak baik sekarang. Sepertinya dalam tekanan deh. Sukurus tuh. Sekarang puasa saja sudah lebih dari 21 hari, turun baru sedikit. Kapan hari ini baju sempat tidak bisa resletingnya tidak bisa permisikan sudah. Tapi sekarang bisa. Ya. Tapi itu karena puasa. Tapi bukan berarti saya meremehkan nubuatan Bapak Gembala. Kalau terjadi ya puji Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi bukan fisik ini saja. Ya. Bukan fisik ini saja yang kita poles. Ini rambut catok. Saya punya ketua 3 komsel tanpa batas di sana tutup mata. Catok karena air laut dia berdiri kayak sapu. Rumah dekat laut, mandi laut, jadi berdiri kayak sapu, jadi catok. Tapi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita urus ini fisik. Tetapi perlu kita tahu bahwa ada yang lebih penting. Karena fisik juga perlu sehat, perlu cantik. Kalau saya berdiri di sini, rambut berdiri, nanti saudara pikir saya preman. Iya. Tetapi
Lebih daripada semua itu kerohanian kita kepada Tuhan. Pulang dari sini menjelang kita melakukan apapun, belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bilang kalau saya berdoa semuanya gelap gulita, saya tidak tahu apa yang harus saya ucapkan di dalam doa. Menyanyilah talenta apa yang Tuhan kasih kepada saudara. Kami di rumah, tapi biar nada salah hantam saja saudara. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tapi yang puji Tuhan, kami tetangga-tetangga itu sudah paham sama kami, ya, sudah paham. Begitu hari kami saja mereka mulai tanya, Mami, ini hari komsel kah? Saudara, kita mungkin bilang, saya tidak bisa lengkap semua. Kalau saya doa blank, kalau saya menyanyi, kaleng pecah juga lebih baik. Kalau saya menyembah, saya belum bisa berbahasa roh. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saudara, ketika kita punya kerinduan di dalam hati kita, Tuhan akan taruh nyanyian baru di dalam hati kita. Dan kita akan bilang, satu orang ada yang bersaksi kepada saya, Mam, saya pernah mengalami ke orang gila dari malam sampai pagi. Anak-anak saya bilang, Mam gila kok. Saudara, beliau bukan anggota jemaat di sini, tapi simpatisan. Dia bersaksi kepada saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Yang jelas saya tuh hanya mau menyembah Tuhan. Dan menyembahnya bukan 1 menit, bukan 5 menit, bukan karena persiapan mau WL di ibadah raya atau di konser, saudara. Tetapi dia mau menyembah Tuhan di rumahnya dan tidak terasa sampai pagi. Anak-anaknya bilang, Mama segila Pak, saya ingat tetangga kok. Saudara, ketika Tuhan taruh nyanyian baru, maka saudara akan merasakan sesuatu yang lain daripada lain. Mungkin saudara bilang, saya suka apa nih? Mungkin kita belum pernah merasakan yang seperti itu. Rindukan itu. Rindukan itu, tidak perlu takut. Nanti tetangga bilang apa, nanti sebelah bilang apa. Tidak perlu. Sebab yang paling penting, apa kata Tuhan tentang hidup kita. Amin. Haleluya. Yang berikut, 11B. 11B. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Lagi-lagi saya tidak omong panjang lebar tentang fisiknya. Sebab kalau saya omong tentang fisiknya, mungkin saudara akan membayangkan bagaimana tembok ratapan yang berlubang ketika orang Israel datang kepada Tuhan membawa doa-doa mereka yang tercatat di dalam secari kertas, lalu mereka gulung dan masukkan di dalam lubang-lubang yang ada pada tembok ratapan. Secara saudaraku, di bagian tembok ratapan itu adalah bagian daripada ruang Maha Kudus yang tidak bisa roboh ketika bait suci itu dirobohkan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan saya. Saya rindu lagi-lagi kita perhatikan hidup kita. Ini saya lebih fokus kepada penyembahan yang berfokus kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan kehabisan kata-kata ketika kita menyembah Tuhan, Kau besar, Tuhan Kau dahsyat, aku memuji kebesaran-Mu, aku agungkan nama-Mu. Sejauh mana kita bisa mengukir kata-kata sedemikian rupa di hadapan Tuhan, kita akan kehabisan kata-kata yang bisa berbahasa roh. Menyembahlah dalam bahasa roh. Saudara, zaman sekarang ada banyak anak Tuhan. Mereka mulai dengan mengatasnamakan toleransi. Mereka berkata,
saya menyembah dalam bahasa roh nanti jadi batu sandungan bagi dia. Berapa banyak kita yang sudah membiarkan tembok kerohanian kita masih pecah sampai hari ini. Bahkan di dalam gereja kita. Bukan saja di dalam gereja kita, saudara, ada begitu banyak gereja karismatik, mereka mulai menghina bahasa roh. Saya tidak menyebutkan nama gereja, karena saya akan disalahkan kalau saya menyebutkan nama gereja. Tidak sedikit gereja karismatik menganut paham yang tidak sepaham dengan DPI, dan bukan saya bilang bahwa mereka harus menganut sepaham dengan kita. Tetapi ketika mereka ada di tengah-tengah kita, apakah kita harus membiarkan tembok itu pecah? Lalu kita bilang, saya ini bawa teman baru saya ini hari. Ini kalau saya di samping dia, saya berbahasa roh, dia minggu depan bisa-bisa tak mau datang ini. Saudara, hal seperti itu perlu kita perhatikan. Sebab ketika kita fokus menyembah di dalam roh, seorang WL hebat berdiri di sini, saudara. Dia akan dihabiskan kata-kata. Satanya WL, dia akan dihabiskan kata-kata. Tapi ketika Tuhan taruh sesuatu untuk dia menyembah dalam bahasa roh, menyembah dalam bahasa-bahasa yang baru, dia sedang berdiri di hadapan Tuhan dan sedang menjadi fasilitator untuk mengajak jemaat berhubungan langsung dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang pendeta yang cukup kami kenal. Dia pergi ke Cina melewati Hong Kong. Dari Hong Kong ke Cina itu jalan darat, itu harus lewat imigrasi, harus kasih tunjuk paspor, cok. Ini pendeta dari Indonesia. Waktu itu belum seperti sekarang. Semua aplikasi kita bisa akses melalui HP. Dulu masuk ke Cina, lu bawa Alkitab, lu bisa ditangkap. Itu pendeta bawa Alkitab. Begitu di imigrasi perbatasan entry Hong Kong Cina, saudara, dilihat. Biasa orang imigrasi itu kan teliti. Lihat ini paspor, fotonya sesuai atau tidak dengan real. Lihat. Ada yang sampai diperiksa barang bawaan. Apalagi kalau bawa sesuatu seperti kita mau masuk ke dalam ruang tunggu pesawat, tin. Pendeta itu bawa Alkitab. Dia mau berbahasa Cina, tidak bisa. Dia mau tawar untuk diizinkan masuk, tidak bisa. Terus dia begitu masuk, satu orang lagi, satu orang, giliran dia bahasa. Dia tidak tahu mau buat apa bahasa. Bukan berarti saya bilang dalam semua masalah bahasa roh saja selesai. Tapi ini satu pelajaran untuk kita. Dia tidak tahu berbahasa, dia bahasa. Saudara, itu petugas imigrasi bilang, kau ke belakang dulu, ke belakang lagi, lewat dulu yang lain. Dia di tempat antri itu dia bahasa roh terus. Dia berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, saya minta pembelaanmu, sebab yang saya bawa ini Alkitab. Kalau sampai ini Alkitab ditahan di sini, berarti saya tidak bisa membagikan ini Alkitab kepada jiwa-jiwa yang begitu haus akan kebenaran firman Tuhan di Cina. Saudara, orang Cina itu begitu haus. Dengan kata-kata terbatas saja kita sampaikan firman Tuhan, mereka akan melongo dan memperhatikan kita dan sangat mudah menerima Yesus.
tidak kayak kita orang di sini. Kita mulut sudah babusan, bibir merah sudah kering, kita ngomong. Dia mulai, oh begitu. Ya. Dia seakan-akan lebih tahu lagi dari kita kalau orang di sini. Pernah saudara injili, saudara punya keluarga yang kita sama-sama Kristen dari kecil. Dia tidak pernah baca Alkitab, tetapi seakan-akan dia lebih pintar daripada kita yang suka bolak-balik ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya toh? Tapi di Cina mereka begitu haus, saudara. Saya saksikan dengan mata, dengan bahasa Mandarin saya yang sehari-hari saja. Tentu saja kami yang hanya bisa berbahasa Mandarin sehari-hari, lalu kemudian memberitakan Injil di Cina. Tentunya kata-katanya terbatas, bukan? Tetapi orang ngomong. Kenapa? Karena mereka haus, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, ketika itu pendeta bahasa roh begitu, giliran dia yang kedua kalinya langsung cop, masuk, lolos, saudara. Ada lagi juga satu pendeta terkenal. Dia digerakkan Tuhan untuk pergi ke Thailand. Istrinya bilang, Bapak ada kenalan kok di Thailand? Istriku, di sana ada Tuhan. Ya. Saya berpikir, selain dia beriman, juga dia gengsi. Ya toh? Kalau kita pakai mata jasmani ini dia gengsi. Nanti kalau dia bilang, istriku, tolong hubungi siapa-siapa orang Indonesia di Thailand sana yang bisa jemput saya dan bisa menjadi guide-nya saya. Iya toh? Tetapi dia tidak bilang, istriku di sana ada Tuhan. Dan kesaksian selanjutnya, begitu dia turun di sana, mau cari hotel, mau tanya, orang tidak bisa berbahasa Inggris. Dia dengan pedenya bahasa roh. Ketemu, dia langsung bahasa roh. Dia heran, saudara. Kok itu orang? Artinya itu hotel. Itu dia bisa bahasa Inggris. Dan saudara, lagi-lagi dia bilang, dia mau tanya itu orang. Dia kurang yakin kalau itu orang pintar bahasa Inggris. Lagi-lagi dia mau hotel penginapan yang murah. Dia bahasa roh. Dan dia bawa ke tempat yang murah. Sama halnya begitu dia ke pasar, saudara. Lalu dia bilang, Tuhan saya mau belanja ini, sama ngomong apa ini Tuhan? Dia sungguh-sungguh, saudara. Dia sungguh-sungguh. Bukan sebuah bahasa roh itu yang saudara hafal, lalu kita ucapkan ikut apa yang orang sebut. Tetapi dia mendapatkannya daripada Tuhan. Dan kata-kata itulah yang membantu dia di dalam segala hal, di dalam pelayanannya. Dia ke pasar, dia mau tanya harga, dia tidak tahu bahasa Thailand. Bangkok, Thailand. Ya. Nah, itu agak sulit. Dia mirip-mirip kayak bahasa Hokkien begitu kok. Mirip-mirip kayak bahasa Hokkien begitu kalau bahasa Thailand. Hai, orang ngomong sepanjang lebar dia tidak mengerti. Dia langsung bahasa roh. Orang langsung bungkus barang yang dia belanja. Ini kalau kita dengar orang yang belum pernah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan bilang ini aneh. Tetapi orang yang terbiasa berjalan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan merasa aneh. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya dulu, waktu saya pertama kali menetap di Momere, kemana-mana tuh ketemu orang yang garang, saudara. Karena waktu kembalinya saya dari Hong Kong itu kan sudah bertobat. Lain kalau pertama kali saya datang dari Sabu. Ya, pertama kali saya datang dari Sabu, orang ganggu saya di jalan, lu bisa kan HP. Ya, laki-laki perempuan tidak peduli. Ya. Orang panggil saya bolduse. Tetapi begitu saya balik dari Hong Kong sudah bertobat kan, ya amin ya. Saya dulu waktu di
di Singapura saya masih sempat pukul orang di sana, saudara. Ya. Preman ditangkap Tuhan pas mau ke Hong Kong, begitu pulang. Saya kok merasa kayak saya ini selalu berhadapan dengan orang jahat ya. Tapi saya dalam hati selalu berbahasa. Ini saya alami, saudara. Ketika saya disuruh melakukan sesuatu yang tidak bisa saya buat, ini saya alami. Saya bahasa. Ketika saya ketemu orang, apa yang harus saya katakan, saudara? Itu saya bahasa. Tapi saya tidak berteriak. Misalnya kami sedang rapat, saya dipersilakan untuk menyampaikan sekata dua kata, lalu tidak ada persiapan. Bahasa. Saudara yang sudah bisa bahasa roh, aktifkan itu di dalam hidup. Jangan biarkan tembok itu tetap pecah. Amin. Gunakan itu, saudara. Gunakan itu. Dan saudara akan melihat ada pintu-pintu yang terbuka. Ada jalan-jalan yang terbuka. Ada solusi-solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Saya tidak bilang bersama dengan Tuhan tidak ada masalah. Masalah tentu saja ada, karena Tuhan tidak bilang masalah tidak ada, tetapi Tuhan bilang, aku akan menyertaimu di dalam segala keadaan. Menyeberang melalui api sekalipun, engkau tidak akan dihanguskan. Amin. Haleluya. Itu penafsiran saya, saudara. Ketiga, ini ada jamnya, cepat sekali jamnya kalau saya ngomong. Ketiga, saudara, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Kata reruntuhan kita mengerti betul, iya bukan? Kalau disebut reruntuhan berarti bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, iya toh? Bukan sesuatu yang kemudian kita mencari alasan. Tuhan, jangan suruh saya, sebab saya belum punya pengalaman untuk melakukan itu. Tuhan, saya ini tidak sama dengan dia, jadi bagian yang itu kasih dia saja, sebab dia pintar di dalam hal-hal seperti itu. Saudara, reruntuhan adalah sesuatu yang sudah terjadi secara fisik. Kita boleh menafsirkan bahwa ketika Pondok Daud secara fisik dipindahkan dari Bukit Sion ke Gunung Moria, tempat di mana Bait Salomo didirikan, maka bait dan pondok 1, 2, 3, 4 akan dibangun di atas reruntuhan itu, yaitu di Bukit Moria itu, saudara. Iya toh? Tetapi secara rohani, saudaraku, bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita lakukan, Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan bawa kita. Kadang-kadang kita mata kita tutup. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, atau pemimpin kita menyampaikan sesuatu, kita akan bilang, tidak salah kok. Saya belum pernah. Kayaknya saya tidak punya talenta itu. Sering kita punya alasan seperti ini kan? Iya toh? Sering kita punya alasan seperti ini. Tetapi perlu kita menyadarinya, bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, itu artinya memang sesuatu yang bisa kita lakukan, yang ada di tengah-tengah manusia. Kalau sesuatu yang ada di tengah-tengah manusia, artinya manusia siapapun, kalau dia bisa melakukannya, saya juga bisa. Tidak percaya? Tidak percaya?
pasti bisa. Tidak percaya atau ngantuk? Halo? Opa, kok tumben tidak amin ya? Orang yang bisa lihat, bisa melakukan, Opa juga bisa melakukannya. Ada amin, Opa? Amin. Opa bahasa pancing dulu baru Opa amin. Padahal seru kalau Opa amin. Itulah sebabnya. Contoh yang sangat sederhana. Tadi saya bincang-bincang dengan Mama Pastori di sana, Mam. Hari Kamis kita konser kunjungan. Kita kunjungi Mama